Baik, niat itu pekerjaan hati. Al-Imam Syafi'i mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi muqtarinan bit takbir. Niat itu adanya di tempatnya di hati dan bersamaan dengan takbir. Jadi ketika kita bertakbir dalam salat misalnya Allahu Akbar, begitu mengucapkan Allah, hati kita menunjukkan, ya Allah, saya akan salat zuhur 4 rakaat. Ya Allah, saya akan salat subuh 2 rakaat. Bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, usolli fardhu subhi rakaatin. Jadi begitu tangan bertakbir, lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati berniat. Jelas sampai sini? Nah, kalau itu kemudian dilafadzkan, maka lafadz itu sesungguhnya bukan niat, tapi lafadz itu kalimat yang diucapkan untuk menguatkan niat. Nah, kasus lafadz niat itu muncul, itu kasusnya muncul di masa abad-abad para orang-orang saleh setelah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peninggal sahabat, di tabi'in. Kemudian ada pembahasan fikih. Ya, itu di madzhab Syafi'i sudah memberikan pandangan. Apa pembahasan fikihnya? Ada seseorang yang ingin menunaikan salat, jadi dia nggak bisa khusyuk. Baru takbir nggak bisa fokus lagi. Baru takbir nggak bisa lagi. Maka kemudian diajarkan, coba baca ta'awudz. Dia baca ta'awudz nggak fokus juga. Maka diajarkanlah lafadz niyatak, lafadkan niatmu untuk menguatkan apa yang kau sampaikan dalam jiwamu. Di niatmu di hatimu, lafadz itu membantu menguatkan niatmu. Di lafadz itu bukan niat. Kalaupun Anda melafadkan misalnya atau tidak sama sekali, tidak akan menggugurkan niat yang sudah ada dalam hati. Jadi kalau Anda nggak lafadkan pun atau dilafadkan, itu bukan syarat sholat. Jadi dalam kasus ketika Anda ragu, ya, Anda khawatir gelisah, lafadkan untuk menguatkan niat. Tapi kalau nggak ada misalnya sama sekali kegelisahan, nggak harus dilafadkan, silahkan. Cukup dalam hatinya, usolli dalam hatinya, atau dengan bahasanya dia bertakbir langsung mengalir di situ. Jadi ini pembahasan untuk meniatkan melafadkan niat itu cukup di dalam hatinya, kecuali ada kegelisahan atau kekhawatiran baru dia lafadkan.